warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Biker Subuhan Pekanbaru, semangat terus, jangan tinggal sholat berjamaah. Anak muda tidak mesti meninggalkan masa mudanya, tapi ingat akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jaga persatuan, berjamaah, insya Allah istiqomah. Husnul khotimah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Buya dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya izin untuk berdiri di sini dan menanyakan sedikit kepada Buya, dan mungkin ini sedikit melenceng dari tema Buya. Pertanyaan saya ini berdasarkan yang saya alami dan mungkin juga pemuda-pemuda seusia saya juga mengalaminya. Yang kami sebut ini dengan di generasi sekarang itu quarter life crisis, atau masa-masa penemuan jati diri, yang efeknya ini sering memikirkan hal-hal yang jauh yang belum saatnya untuk difikirkan, atau yang kami sebut dengan overthinking. Dan dampaknya ini terkadang Buya bisa ya kurangnya waktu untuk memikirkan ibadah. Dan saya minta nasihat kepada Buya, bagaimana tanggapan Buya terhadap pertanyaan saya ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan pada jemaah yang lain. Terima kasih ya Buya. Dan nama saya Tengku Aryo Betra, saya berasal dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda berjalan, selagi belum Anda tentukan tujuannya, maka jalan Anda ngelantur, belok kanan, belok kiri, nggak jelas. Itu semua orang. Tapi kalau jalannya jelas, saya mau ke pasar, atau saya mau ke masjid, atau saya ke rumah paman, jadi jelas. Permasalahannya adalah kurang menajamkan, kurang menjelaskan tentang cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Jadi orang harus punya harapan dong di masa yang akan datang. Saya pengen jadi apa? Harus ada renungan, saya pengen jadi apa? Targetku nanti aku jadi orang seperti apa? Sehingga ini dalam sekolah pun tampak itu, sehingga ada nanti penjurusan dan seterusnya. Dari kecil, saya pengen jadi dokter loh ya. Nah, dari dokter tidak pernah berusaha untuk bagian mengenal dunia kesehatan. Ya nanti berat di saat mau belajar ilmu dokteran, mau jadi ulama, mau jadi ini dan sebagainya. Jadi menjelaskan cita-citanya. Lah, cita-cita itu penting banget. Dan cita-cita, lah ini mumpung bicara cita-cita, jangan salah. Anda boleh menjadi apa saja. Cita-cita itu ada double cita-cita ya. Cita-cita itu harus cita-cita di dunia dulu. Anda pengen jadi apa sih di dunia? Kemudian setelah itu disahkan enggak dengan urusan akhirat. Itu loh. Anda pengen jadi dokter untuk apa? Ya pengen duit saya banyak. Kalau duit banyak nggak jadi dokter juga banyak duitnya. Harus jelas dong. Saya pengen jadi dokter, pengen nolong orang, pengen saya selamat di akhirat. Saya pengen jadi orang kaya, oke. Kalau sudah kaya ngapain? Mau apa kalau sudah kaya? Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita, saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh benar dia. Dia pengen apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang begitu, yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Nah, ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas. Bergaul dengan orang yang main. Bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar. Bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya. Maka dia enggak jelas. Tapi kalau pergaulan Anda dengan orang yang jelas, orang punya cita-citanya jelas, Anda ke bawah. Tiba-tiba pengen saya begini ini. Apalagi usia-usia, mohon maaf, usia SMP. Itu usia yang disebut dengan usia yang sensitif ya. Kerasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dianggap wah. Makanya biasanya gayanya ikut-ikutan. Atau bahasa lain suka pengen tahu, nggak tahu arahnya.
Maka di saat semacam ini para orang tua pun juga harus menanamkan cita-cita di saat anaknya masuk usia semacam ini. Sayangku, kamu pengen jadi apa nanti? Lah kalau pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi Anda arahkan ke sana. Tapi ingat, jadi insinyur untuk bangun karena Allah. Ini ujungnya harus ada. Tapi kalau ibu nggak pernah ngajari anaknya bercita-cita, tiba-tiba langsung gede, kamu masuk ke dokter anak, stres dia jadi dokter. Enggak sini. Jadi permasalahannya adalah itu. Tajamkan cita-cita Anda. Dan cita-cita tertinggi Anda adalah bagaimana Anda selamat di akhirat. Terus hubungan dengan akhirat. Maka dikatakan al-kayyisu ayyun nasi atyas, siapakah orang yang paling cerdas, disebut oleh baginda Nabi orang yang selalu menghubungkan kehidupan dengan kematian. Ingat kematian. Jadi dia ingin sukses di dunia tapi harus sukses di akhirat. Insya Allah ini semuanya, sukses dunia, sukses akhirat. Maka wahai anak-anakku yang muda-muda, kamu harus punya cita-cita. Dulu masih anak-anak kecil kadang di TK itu dituntun, cita-citamu jadi apa sayang? Jadi dokter. Ada anak kecil yang masih pelat, dokter, jadi ini. Itu masih ditalkin, bukan dari wawasan. Tapi kamu sudah umur gede, harus punya cita-cita berdasarkan telah kau camkan renungan yang panjang untuk punya cita-cita mulia. Jadi apa saja, tapi harus mulia. Cita-citanya jadi, saya ingin jadi seorang jenderal, karena Anda ingat Usamah bin Zaid barangkali, ingat Khalid bin Walid. Seperti itu. Ya, ini saja insyaallah. Subhanallah, makasih banyak.